Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari peserta latihan dasar CPNS tahun 2025 dari kelompok 1 Angkatan 3. Kami akan menampilkan video identifikasi dan mitigasi potensi masalah penghambat promosi budaya berakhlak yang berkaitan dengan tugas sebelumnya. Yang pertama, potensi hambatan dalam penerapan nilai akuntabel di lingkungan kerja. Keterbatasan kesadaran. Seringkali oknum pegawai mengakali bukti pengajuan sakit, mulai dari memalsukan surat dokter, mengedit tanggal, dan tindakan lainnya. Lalu yang kedua, regulasi dan konsekuensi. Terdapat oknum pegawai yang mengabaikan aturan kehadiran dan cuti karena mereka menilai sanksi atau konsekuensi yang akan mereka terima relatif kecil. Sebagai contoh, sanksi pemotongan gaji dalam jumlah yang kecil atau teguran yang bersifat formalitas tidak berdampak efek jera kepada oknum pegawai tersebut. 2. Kompeten. Untuk hambatannya itu ada keterbatasan pemahaman dan motivasi. Sebagian pegawai melihat belajar regulasi baru atau ikut pelatihan hanya sebagai kewajiban administratif, bukan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas. Lalu yang kedua, beban kerja dan prioritas tugas. Target pekerjaan yang padat membuat pegawai menunda atau mengabaikan kegiatan pengembangan kompetensi. Yang ketiga, ada kurangnya dukungan dan teladan pimpinan. Jika pimpinan tidak menekankan pentingnya peningkatan kompetensi, pegawai akan cenderung pasif dan kurang termotivasi. Untuk mitigasinya, itu yang pertama membangun mindset belajar berkelanjutan, menyampaikan manfaat nyata penguasaan regulasi baru, dan pelatihan bagi peningkatan kinerja serta peluang karir agar pegawai memahami urgensinya. Yang kedua, integrasi belajar dalam pekerjaan, mengatur waktu belajar, misalnya learning hour atau menyisipkan sesi berbagi ilmu dalam rapat sehingga tidak mengganggu target kerja. Yang ketiga, teladan dari pimpinan. Pimpinan secara aktif mengikuti pelatihan, membaca regulasi baru, dan membagikan ilmu kepada bawahan sebagai role model. Pada sesi kali ini akan dijelaskan tentang nilai loyal. Yang pertama adalah hambatan dari nilai loyal, yaitu keterbatasan pemahaman. Sebagian pegawai mungkin melihat kegiatan seremonial itu hanya sebagai sebuah rutinitas saja. Itu bukanlah sebagai bagian dari penanaman nilai loyal. Yang kedua adalah beban kerja yang tinggi dan prioritas kerja. Aktivitas pekerjaan bisa membuat pegawai mengabaikan kegiatan yang mendukung budaya loyalitas. Lalu yang ketiga, kurang adanya teladan dari pimpinan. Tanpa contoh nyata dari atasan, pegawai biasanya tidak termotivasi untuk melakukan nilai loyal. Yang kedua adalah mitigasinya. Mitigasi yang pertama adalah bisa dilakukan dengan meningkatkan partisipasi dengan membuat kegiatan lebih interaktif dan bermakna. Yang kedua, dapat memberikan sistem reward and punishment yang sesuai dengan beban kerja. Lalu yang ketiga adalah mendorong pimpinan untuk memberikan teladan dan aktif hadir dan partisipasi dalam setiap kegiatan. Potensi hambatan untuk penerapan poin core berakhlak adaptif adalah kurangnya literasi digital karena tidak semua pihak terbiasa dengan aplikasi digital. Kemudian adanya resistensi terhadap perubahan, yang mana sebagian pegawai atau mitra eksternal masih nyaman dengan cara lama. Berikutnya yaitu keterbatasan infrastruktur teknologi. Keterbatasan ini mencakup sistem online yang kadang terkendala server, jaringan internet, ataupun keamanan data. Kemudian kurangnya sosialisasi ke publik, seperti konversi kendaraan listrik yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Dan yang terakhir, budaya kerja yang belum konsisten. Artinya tidak semua unit secara konsisten menerapkan nilai adaptif dalam pelayanan. Mitigasi yang dapat kita ambil antara lain mengadakan pelatihan rutin, pendampingan, serta panduan penggunaan sistem digital, sosialisasi manfaat perubahan, memperkuat infrastruktur IT, meningkatkan promosi melalui media sosial, dan yang terakhir, mengintegrasikan nilai adaptif dalam target kerja pegawai, monitoring berkala, serta sistem reward.
5. Kolaboratif. Hambatan. Yang pertama, perbedaan pandangan. Perbedaan pandangan dalam tim seringkali menimbulkan perdebatan panjang. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, bisa memperlambat pengambilan keputusan. Yang kedua, beban kerja dan waktu yang terbatas. Tuntutan penyelesaian pekerjaan dalam waktu singkat sering membuat anggota tim bekerja terburu-buru. Kondisi ini dapat mengurangi kualitas hasil kerja dan menghambat kolaborasi yang efektif. Untuk mitigasinya, yang pertama, menetapkan aturan diskusi. Dengan aturan jelas, seperti memberi ruang bicara secara adil dan mengarahkan pembahasan pada tujuan bersama sehingga perbedaan menjadi solusi, bukan hambatan. Yang kedua, menyusun timeline dan prioritas kerja. Dengan perencanaan waktu yang realistis serta mengelompokkan pekerjaan berdasarkan urgensi, serta membagi beban kerja secara proporsional agar lebih seimbang.